Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Halo, hai Ibrahim, Erinka, Abinaya, sama Eri. Halo, dinyalain kameranya yuk. Hmm. Pada coba absen dulu ya. Sik, sik. Coba dinyalain kameranya yuk. Ini, Gitu. sik, ini tak ganti dulu. Udah ya, ada coba Hmm. absen dulu. Siapa yang belum join? Selamat sore, Binaya. Abinaya udah join. Abimanyu Putra Mahardika. Belum ya? Sudah. Oke. Ini mau saya ganti Oke, oke. namanya. Nama panggilannya siapa? Abimanyu. Abim. Abim, Abim. oke, Ya. oke, udah saya ganti Singkat. ya. Iya. Oh iya. Siti Askia, Siti Askia belum ya? Bayhaki, Bayhaki belum. Kemudian Erin Karamadani, Erinka udah. Ashraf Ibrahim, Ibrahim udah. Ocean Rayandra, belum. Hmm, Distia belum. Ya ada Naifa. Oke, kita akan mulai saja ya untuk kelas kita hari ini. Jadi selamat sore semuanya. Apa kabar? Kabar baik, kabar baik. Baik. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Oke, kita akan mulai aja untuk kelas kita hari ini. Jadi kelas hari ini kita akan masuk ke dalam kelas Python Start. Sebelumnya udah pernah kelas ya? Atau ini kelas pertama? Ada yang ini kelas pertama? Ocean sama Naifa, halo, selamat sore. Dinyalain kameranya. Oh, Ibrahim kelas pertama. Oke. Yang lain? Saya. Oh, kelas pertama ya? Bukan lulusan dari kelas sebelumnya? Belum. Belum. Ada yang lulus dari kelas Roblox nggak? Atau Visual Aku Programming? dari Roblox. Roblox. Ah ya, berarti itu bukan kelas pertama. Yang beneran baru pertama kali. Ini kelas pertama di Algonova. Abim. Abim. Saya Abim. Oh, Abim kelas pertama. Ocean, sebelumnya belum, belum Belum. ikut kelas apa-apa. Belum. Oke, sip. Oke, berarti ada dua ya. Sisanya lulusan semua ya dari kelas-kelas sebelumnya ya. Nah, jadi selamat datang ya di kelas Algonova. Hari ini kita akan masuk ke dalam kelas Python Start. Jadi kelas Python Start itu kalian akan belajar tentang Python, di mana nanti Kak akan coba tunjukin langkah-langkahnya seperti apa. Dan ya sih bener ya, yang baru itu ada Ocean sama Abim ya untuk di Algonova. So welcome to Algonova. Jadi Algonova itu tempat untuk belajar pemrograman menggunakan macam-macam alat dan di kelas hari ini dan seterusnya akan menggunakan Python. Oke. Nah, untuk kelas hari ini tutorial akan sama Kak Daud dan juga kelas-kelas berikutnya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kak Daud. Nama lengkapnya mungkin kita kenalan dulu ya untuk kelas pertama ya. Nama lengkapnya Daud Fernando. Kalian bisa panggil Kak Daud aja kalau ada pertanyaan. Tinggalnya di Jakarta Selatan. Terus Kak Daud udah ngajar 2 tahun ya, 2 tahun. Dan akan menjadi tutor kalian untuk di kelas Python. Oke? Nah, mungkin itu aja perkenalan singkatnya. Dan gantian ya ke kalian, jadi mungkin teman-teman yang lain juga jadi tahu. Sebutin nama lengkap, nama panggil, sama hobinya aja apa ya. Siapa tahu ada yang sama nih hobinya. Oke? Nah, boleh dimulai duluan dari Abinaya. Silakan Abinaya. Halo, nama saya Muhammad Bina Nararia, panggilannya Abi. Saya kelas 6. Hobi saya adalah bermain bola. Hobinya bermain bola. Halo, salam kenal Abinaya. Nah, berikutnya Abim ya. Abim boleh perkenalan, silakan. Halo, nama saya Abimanyu. Hobi saya bermain game. Nama lengkapnya? Abimanyu Putra Mardika.
Nah, Kak Abim Putra Mardika. Oke, salam kenal Abim. Main game ya. Game apa Abim? Roblox sama Free Fire. Roblox sama Free Fire. Mantap. Ibrahim. Ibrahim boleh silakan perkenalan. Nama saya Muhammad Ashraf Ibrahim, panggil saja Bain. Hobi saya bermain game juga. Oh, panggilannya Baim. Baim umur apa? Hobinya apa? Game apa maksudnya? Roblox, Mobile Legends. Roblox Mobile Legends. Mantap. Ini ada yang baru join nih. Sri Wahyuni, UNW Sri Oh, ini Raya. Halo Raya, selamat sore. Nah, berikutnya ada Enrika. Enrika, Erinka, sorry. Erinka boleh perkenalan silakan. Perkenalkan, nama saya Erinka Ramadhani, panggil saja Erinka. Hobi saya main badminton. Hobinya main badminton. Mantap. Salam kenal ya. Tadi berarti ada Baim, ada Abim, sama Erin juga. Berikutnya Naifa. Silakan Naifa. Perkenalkan, nama saya Syahda Naifa Faisa, biasa dipanggil Naifa, dan hobi saya membaca buku. Hobinya baca buku. Terakhir lagi baca buku apa? Naifa. Terelie, Karya? novel Terelie. Oh, Terelie. Oh, oke, oke, oke. Mantap. Karaoke. Itu baru ya? Apa udah lama? Udah lumayan lama, Kak. Oh, udah lama. Terelie apa ya? Yang konot baca. Lupa deh. Oke. ASEAN. Silakan ASEAN. Boleh Halo, perkenalan ya. halo, halo, perkenalkan nama saya Ocean Rendra HR, bisa dipanggil Ocean. Dan hobi saya main basket. Hobinya main basket. Mantap. Salam kenal ya. Naifa sama ASEAN. Berikutnya Raya. Silakan Raya. Boleh perkenalan nama lengkap, nama panggil, sama hobinya aja Raya. Perkenalkan, nama saya Adiasta Prasraya Ena Rohman, bisa dipanggil Raya. Hobi saya bermain game Oh, bermain game. Game apa Raya? Roblox. Roblox. Nah, tuh yang tadi ada beberapa yang hobinya main Roblox juga ya. Sama Bar nanti di grup gitu ya minta ID Robloxnya boleh. Oke. Nah, jadi semuanya udah perkenalan. Abinaya dinyalain lagi kameranya ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam kelas pertama. Dari kalian mungkin ada pertanyaan dulu nggak sebelum kelasnya kita mulai? Belum ada ya? Kalau belum ada, kita mulai aja. Kado coba share screen dahulu. Nah, oke. Jadi kita akan masuk ke dalam kelasnya, di mana kita akan masuk ke dalam modul satu pelajaran satu tentang bahasa pemrograman Python, ya. Ada yang tahu apa itu Python sebelumnya? Atau bahasa pemrograman deh, apa itu bahasa pemrograman? Ada yang pernah pakai nggak? Ada yang pernah pakai bahasa pemrograman sebelumnya? Belum ya, belum pernah ya. Nah, jadi ketika kalian pengen belajar atau pengen membuat sebuah program di komputer, itu kan berarti kalian harus tahu bahasa komputernya sendiri gitu. Nah, bahasa komputer itu kadang kita sebut sebagai bahasa pemrograman. Ya, jadi nanti kita akan belajar nih gimana caranya ngobrol sama komputer, tapi harus pakai bahasa mereka sendiri. Oke, kayak gitu ya. Nah, jadi nanti langkah-langkahnya untuk belajar Python, kita akan banyak scripting. Kalau mungkin ada yang lulusan dari Roblox, lulusan dari Visual Programming. Nah, di kelas Python ini kalian akan pure mengetik. Jadi kalian akan mengetik untuk menulis kodenya kalian sendiri. Oke? Nah, nanti langkah-langkahnya seperti apa? Biasanya nanti di kelas itu Kadot akan sampaikan materinya, ya, lalu nanti kita tanya jawab, habis itu baru praktek. Supaya kalian nanti tahu bagaimana cara penggunaannya. Oke? Nah, jadi kenapa sih spesifik menggunakan bahasa pemrograman Python? Banyak banget bahasa pemrograman yang bisa kalian pakai. Ada 10 diantaranya, ya. Nah, ternyata Python itu kalau diberikan peringkat, dia ada di ranking ke-1.
ya. Ranking ke satu atas apa? Ranking ke satu atas penggunaannya. Jadi Python ini yang paling banyak digunakan di beberapa platform. Contoh, kalau mau bikin aplikasi bisa di mana aja? Satu di mana? Bikin aplikasi untuk di mana aja ya maksudnya? Bisa untuk apa aplikasi? Pertama bisa untuk di HP, ya. Kedua apa lagi? Website. Ketiga, desktop. Ya, nah jadi nanti Python ini yang bisa kalian gunakan untuk di tiga kanal tersebut. Ya, jadi kalian bisa bikin untuk jadi website, desktop ataupun HP. Contohnya adalah beberapa perusahaan seperti ini. Ya, kalau misalnya kalian ada yang familiar, nah beberapa perusahaan ini menggunakan Python. Jadi ketika kalian apa bisa menggunakan bahasa Python, artinya ada kemungkinan bisa juga nih untuk kerja di perusahaan-perusahaan ini ya, kalau jago gitu. Nah, di game juga bisa ya, di game ada The Sims 4, EVE Online yang tadi suka hobi main game. Ya, jadi beberapa perusahaan ini juga menggunakan Python ya. Nah, atau misalnya kalian lebih suka tentang matematika, Kak. Aku sukanya matematika yang mengukur nilai. Nah, di Python juga bisa menggunakan yang namanya otomatis rutin. Alias kalian nanti bisa ngebikin proses yang panjang itu jadi satu kali langkah doang gitu. Oke? Nah, ada pertanyaan dulu. Jadi itu ya kegunaan Python ternyata banyak banget dan luas. Itu kenapa kita menggunakan Python. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, berikut ya kita akan belajar algoritma, bahasa pemrograman, sama program. Ada yang tahu apa itu algoritma? Yo, oke, hening. Algoritma apa itu algoritma? Ada yang mau jawab? Jangan malu-malu. Algoritma ada yang tahu? Urutan instruksi bukan? Urutan instruksi, betul banget, Abinaya, pintar. Ya, berikutnya bahasa pemrograman, apa itu? Ya, jangan ragu-ragu ya. Gak apa-apa, ngomong biar nggak ngantuk juga ya. Kalau kalian cuma dengerin kan kemungkinan bosen ya. Nah, ayo, biar ngomong, biar nggak bosen, kalian juga ikutan nyalain mikrofon. Ya, ada yang tahu apa itu bahasa pemrograman? Instruksi gitu nggak sih? Instruksi gitu, betul. Itu juga bisa ya, Abinaya ya, pintar. Terakhir, program. Program apa program? Apa itu program? Eh, Kumpulan in, instruksi yang digunakan komputer agar dapat melakukan sesuatu apa sih sesuatu gitulah. Betul. Oke, mantap. Semuanya ya. Pintar, Abinaya. Itu jawabannya betul ya. Jadi, semua yang tadi disebut Abinaya betul. Yang namanya algoritma adalah langkah-langkah. Ya. Terus nanti kalau yang namanya bahasa pemrograman itu adalah ya bahasa komputer ya. Ibaratnya ketika kalian pengen ngobrol sama komputer ya menggunakan bahasa pemrograman. Dan kalau misalnya yang ketiga program itu adalah gabungannya aja ya. Tadi instruksi untuk melakukan sesuatu pintar. Atau sederhananya program adalah algoritma yang ditulis pakai bahasa pemrograman. Nah, udah itu jadi sebuah program. Oke. Nah, di dalam Python itu ada tiga aturan yang perlu kalian ingat. Ada yang namanya aturan awal, urutan, sama ragam kode. Awal artinya kalian kan tahu nih, oh algoritma itu adalah langkah-langkah. Contohnya kayak masak mie aja. Masak mie, oh berarti kita buka apa? Punya dulu mie-nya gitu ya. Punya mie-nya, terus ke dapur, habis itu kita buka bungkusnya, terus kita masukin air ke dalam panci ya. Pancinya kita pindahin ke atas kompor dan seterusnya.
Nah, itu kita sebut sebagai aturan awal, artinya nomor satu selalu dijalankan duluan. Kalau aturan urutan, ketika kalian punya langkah-langkah, itu nggak bisa dilompatin. Misal dari satu, dua, tiga ya udah berurutan gitu. Satu ke dua, dua ke tiga. Nggak bisa dari satu ke tiga. Itu nggak boleh. Ya. Terus ragam kode. Nah, di Python ini yang namanya kapital, huruf kecil, itu penting. Jadi kalau kalian bikin beda, itu jadi error. Ya. Jadi perlu diingat, kalau di contohnya minta kapital, harus kapital, huruf gede. Tapi kalau misalnya huruf kecil, ya udah huruf kecil aja. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak? Clear ya? Kalau clear, kita akan coba kerjain latihannya. Kita coba share screen dulu. Nah, nanti kalian buka yang di nomor, Kadot akan coba kirimkan link Algonova. Harusnya kalian udah punya akunnya masing-masing, tapi kalau misalnya kalian lupa akun sendiri, kasih tahu ke Kadot aja. Ya. Atau kalian bisa langsung share screen aja ya. Nanti biar Kadot tulisin di layar kalian. Ya. Nah, nanti kalian masuk klik nomor satu dan ke nomor satu lagi di sini. Ya. Kemudian nanti dari sini kalian akan coba jawab dari pertanyaan-pertanyaannya. Ya, ada yang memilih memilih jawaban ya, dipilih. Kemudian ada yang nomor dua itu dipindahkan ya dari kiri ke kanan. Gambar itu ngetik. Apa gambar itu tinggal dibaca. Tiga nanti baru kita mulai ngetik ya. Nah, ngetiknya itu sesuai sama kayak di gambar. Misal di sini ada algoritma ALGO ya. Nah, kalau ping gimana Kak? Ping itu artinya salah, jadi perlu dihapus ya. Oke? Kayak gitu ya. Nah, nanti ngetik ini sampai nomor 6 sih. Dan yang ekspresi ini dipilih aja ya, sampai bintang malah. Nanti yang mulai ngoding bareng, kita akan bahas bareng-bareng juga. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan diklik link Algonovanya, lalu di login dan share screen ya. Yuk, semuanya boleh dibuka. Eh, Kan yang Ya, itu eh masuknya link Konovanya yang di chat. iya. Link Algonovanya ada di chat, boleh diklik ya. Ayo di share screen jangan lupa ya. Karena biar Kadot bisa lihat juga. Nah, betul ya, Aginaya. Coba dipilih. Jawabannya itu lebih dari satu ya. Nomor satu itu jawabannya lebih dari satu. Yang lain share screen-nya mana? Baim, Ocean, Raya, Bim, Erinka, sama Naifa. Nomor satu itu jawabannya ada 5 ya. Bisa nggak Abim? Ini Ke gimana? Algonova Abim ini kursusnya nih. Klik. Itu tuh di atas yang di tengah. Halo? Halo? Kenapa? Ini kok nggak ada layar buat balik lagi ya?
Maksudnya, Mbak Im? Yang apa tuh kayak layar buat share screen gitu, mute gitu. Oh, cara share screen kamu ke Zoom. Buka dulu Zoom-nya, coba. Hmm, Udah? udah. Udah, itu ada tulisan share tuh, warna hijau di bawah. Bukan Ada? ini Zoom ya. Iya. Pertanyaannya apa, Mbak Pas Im? pas attend Zoom ini. Enggak, share. Ya bisa soalnya nggak ada kayak layar itu ya. Layar itunya tuh apa itunya? Layar Maksudnya? buat share screen. Ya dibuka dulu link Algonovanya. Yang di chat Zoom udah kamu klik belum linknya? Kan layarnya hilang itu jadi chat Zoom-nya nggak bisa dibuka. Gimana, Mbak Im maksudnya? Kan layar itunya hilang jadi chat nggak ada chat udah. Layar itunya tuh gimana ya maksudnya? Layar yang apa tuh layar hijau itu garis gitu. Gak usah, kamu ke chat Zoom dulu aja deh. Kamu bingung nih kayaknya. Chat Zoom dulu udah kebuka belum linknya? Nggak ada chat Zoom. Zoom-nya dibuka dulu. Ada nggak aplikasi Zoom-nya? Heeh. Udah. Untung. Hah? Udah. Pas nih. Nah, iya betul, Mbak Im. Nomor satu 5 jawaban ya. 5 jawaban dipilih. Lima jawaban, Mbak Im. Ini juga benar. Dah. Ya, yang lain ngetik ya. Yang udah sabar, tungguin teman-temannya, ya. Atau mau diketik ulang juga boleh. Abim ini ada 5 jawaban, Abim. Dipilih Abim. Itu baru dua tuh kan. 5 ya, semuanya berarti. Nah, lanjut. Yang udah misalnya kalian mau ngetik lagi boleh ya, diulang lagi coba sambil nunggu teman-temannya.
Pak, ini nomor 4 kok nggak bisa kebuka ini, Pak. Gimana caranya, Pak? Mister Daud. Ya yang udah diketik ulang lagi aja sambil nungguin teman-temannya ya. Kak, Ya, cara buat tanda kurung ini gimana? tanda kurung itu ada di 9. Jadi kamu pencet shift, shiftnya dulu dipencet, lalu angka 9. Itu Belum, shiftnya dulu. shift udah plus 9. Heeh. Coba huruf yang lain sembarangan. S gitu, pencet huruf S. Oh, nggak bisa ini, emang di refresh dulu, di reload. Coba shift 9. Nah, dah, Merah nggak, Kak? lanjut.
Iya, tanggal. Kita emang warna merah dia. Ah, yang bintang-bintang ini juga dikerjain. Iya dong. Semuanya udah selesai mengetiknya. Oke, masih ya. Sudah bisa semuanya? Udah mulai di bagian coding ya. Nanti jangan dulu ke bagian 2 guys. Masih belum ya? Masih di bagian pertama kayak tadi. Balik lagi, balik lagi. Keren, keren. Semuanya semangat. Mantap, betul. Belum ya, tapi nih, kita mulai bahas bareng-bareng ya. Bentar. Sebelum selesai nggak apa-apa. eh Iya, nggak apa-apa. Itu klik kembali. Ini emang belum selesai. Kita mau bahas bareng-bareng yang tadi. Nih, tadi kan udah sampai sini ya. Nih, yang ini kan, kalian udah beres ya yang bintang pertama. Nah, yang bintang kedua, cara mengerjakannya, coba kalian baca dahulu di soalnya ya. Jadi, nanti banyak latihan soal seperti ini tampilannya. Kalian nanti akan ada tempat ngoding, kemudian ada soalnya. Nah, kalian perlu baca soalnya dahulu. Ya, rajin-rajin membaca. Terus nanti kita baca nih semua soalnya, sesuaikan kodenya sesuai dengan yang di soal. Nah, kita kan cuma dikasih tahu ya untuk menjalankan program. Dan kalau udah berhasil, dia lanjut ke level berikutnya. Nah, nanti kalian tinggal jalankan, klik tombol play di sini. Nanti hasil dari kode sebelah kiri akan muncul di sebelah kanan. Dan
Untuk kita selesaikan, kalian tinggal centang, lalu kirim. Nah, nanti lanjut ke nomor bintang berikutnya. Oke, ini jawabannya ada tiga. Ya, sama kalian dipilih. Kemudian yang berikutnya ada, eh bentar, berapa jawabannya? Yang bintang terakhir jawabannya ada tiga juga. Ya, dipilih mana tiga jawaban yang betul. Oke, kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, masih dilanjutin yang di bagian pertama ya. Jangan dulu ke bagian kedua. Nanti ada materi dulu untuk bagian kedua. Oke? Silakan di share screen. Aku bagian satu udah selesai semua. Udah selesai semua, oke. Tungguin ya. Atau mau sambil ngetik-ngetik lagi boleh. Yang bintang kedua itu jawabannya ada tiga ya. Jawabannya ada tiga, Abim. Yang tujuan ini benar, berimajinasi ini benar, ditentukan ini benar. Sisanya nggak usah dipilih. Di checklist Erinka kalau udah. Ini, kamu klik kotaknya. Udah dijalankan belum? Kalau udah langsung kirim. Hmm, lanjut ya. Bintang kedua. Ini Kak, ini tadi maksudnya. Ini dicet, Gimana? ini dipencet. Ini pencet centang. Kirim. Lanjut. Kak, ini punya saya sudah selesai tuh, Kak. Kak, Mana kamu Abim? Iya udah. Udah. Yang udah selesai tungguin ya. Atau mau latihan ngetik lagi boleh. Dibuka lagi aja yang ngetik yang udah selesai.
Kak, ini masih tetap share screen atau enggak? Boleh dimatiin? Abim kalau udah. Enggak. Ini 4 ya jawabannya. Hmm, 3 jawabannya. Ocean bisa nggak? Tujuan betul, imajinasi ya, sama ditentukan. Ini sama. Oke, lanjut. Erinka, tujuan betul, imajinasi betul, tentukan betul. Ini nggak usah. Kalau sudah selesai, Udah selesai, tungguin. boleh stop share. Boleh. 3 jawaban ya, Erinka ya. Yang lain udah selesai semua ya, berarti ya. Kalau udah selesai, nanti kita lanjut ke bagian kedua nih. Ntar tunggu ya. Nah, udah ya, oke. Kita lanjut ya, berarti ke materi berikutnya. Kada coba share screen dahulu. Sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada ya. Nah, kalau belum ada, kita lanjut ke bagian kedua. Di mana bagian kedua itu kita akan belajar tentang yang namanya fungsi dan argumen. Ada yang tahu apa itu fungsi dan argumen? Coba ada yang pernah dengar nggak? Apa itu fungsi, apa itu argumen? Hmm, fungsi argumen. Fungsi dulu. Apa itu fungsi? Yo, jangan malu-malu. Ingat gak ada benar dan salah ya. Ini karena teman-temannya online juga jadi ayo sekalian latihan buat berbicara di depan banyak orang. Yo, ada yang tahu apa itu fungsi? Ya, jangan malu-malu. Boleh searching Google ya. Ingat kalian adalah generasi alfa, generasi yang eh, canggih akan teknologi. Nah, ayo boleh di searching. Fungsi adalah apa? Mengidentifikasi kode, Apa Binaya? menyederhanakan masalah yang kompleks. Nah, akan menyelesaikan masalah yang kompleks. Kode, betul ya. Kalau argumen, argumen apa itu argumen? Ini Kak Daud ngajar private aja ke Abinaya deh. Yang lain gak ada yang jawab nih. Ayo, jangan malu-malu. Nilai-nilai yang diberikan kepada sebuah fungsi saat Nah, dipanggil untuk menyesuaikan perilakunya atau sebagai masukan data. pinter. Oke, mantap, lengkap sekali. Yang disebut sebagai argumen betul ya. Jadi itu sebenarnya kalau dari bahasa Indonesianya aja argumen adalah kayak kita ngasih Pendapat. pendapat ya. Pendapat pintar. Jadi yang namanya argumen kan kita ngasih tahu gitu. Menurut kalian
sesuatu itu apa? Misalnya kalau Kak Daud tunjukin ini, ya. Nah, ini kan gelas ya. Mungkin argumen kalian bisa beda-beda. Menurut Baim, oh itu adalah gelas kaca. Mungkin nanti kalau menurut Abinaya, oh itu adalah gelas bening. Kalau menurut Abi mungkin itu adalah tempat untuk minum, ya. Nah, jadi macam-macam. Itu yang disebut sebagai argumen, ya. Jadi kita akan belajar yang namanya fungsi sama argumen. Apa yang udah disebut sama Abinaya benar banget. Yang namanya fungsi adalah algoritma yang ditulis pakai bahasa pemrograman. Nah, ini kayak program tadi berarti ya. Tapi fungsi ini adalah bagian kecil dari program. Kalau kalian gabungkan beberapa fungsi, itu nanti dia akan membentuk satu program. Oke, jadi nanti kalau dari satu program, itu sebenarnya ada banyak fungsi-fungsi kecil. Oke, contoh fungsinya ada print. Print itu berarti mencetak ya, mencetak teks. Jadi nanti ketika kalian ingin ngeprint gitu ya, yang di dalam tanda kurung ini akan dicetak ke dalam uh, apa programnya gitu. Oke. Nah, ketika kalian pengen mencetak tulisannya itu bisa dipisahkan menggunakan tanda koma atau misalnya kalian pengen gabungkan semuanya menggunakan angka pun boleh. Nah, kalau angka ini ada special case. Jadi kalau angka itu bisa kalian kasih tanda petik atau enggak ya. Oke, ingat ya kalau teks itu wajib ada tanda petik ya. Kalau nggak ada nanti error soalnya. Ya. Contohnya kalau angka tadi nggak bisa pakai tanda petik, berarti kalian bisa lakuin aritmatika. Bisa perkalian, terus bisa pembagian, atau bahkan digabungin. Nah, atau bahkan digabungin. Jadi nanti ada yang namanya teks, kemudian ada yang namanya hasil perkalian. Ya, nah itu bisa dipisahkan pakai tanda koma. Oke, jadi nanti ketika kalian jalankan programnya, itu teksnya akan ditampilkan, dan nanti perkaliannya akan ditampilkan dalam bentuk hasil, yaitu 150 kali 3 adalah 450. Gampang ya? Nah, terus bisa juga pakai sisa bagi atau pembagian bilangan bulat sama kita bisa pangkat juga. Dan ini sama aja kayak apa matematika pada umumnya ya, di mana nanti ada prioritas untuk prioritas perhitungan kali bagi tambah kurang. Jadi nanti kalau misalnya di sini kan 1 tambah 1 kali 7 hasilnya 8. Nah, kalau ada kurungnya berarti ya dia didahulukan ya, diprioritaskan. Berarti kita perkaliannya. Gampang ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke bagian kedua. Ini kalau klik kembali, kemudian bagian kedua ya. Nah, nanti nomor satu ada dua jawaban, ya. Nomor dua nanti ngetik, tiga nanti mulai ngoding. Oke? Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, boleh di-share screen lagi ya. Silakan boleh di-share screen semuanya. Ya, kita kerjain. Diklik tombol kembalinya ya, itu ada di bagian kedua.
Ini jawabannya udah berapa ya, Kak? Mana Mbak Im? Dua, dua. Yang benar adalah ini dan ini. Ini enggak, ini salah. Nah, kalau buat submit note 3, yang kedua gimana caranya? Itu otomatis Raya. Yang itu otomatis ya. Jadi bukan di submit, caranya kamu tinggal checklist aja. Ini tutup dulu, klik checklist yang ini nih, otomatis. Nah, itu berarti ada yang salah tuh. Nanti ya, tunggu teman-teman yang lain ya, biar barengan. Yang lain udah di nomor 3 belum? Nah, ada yang masih belum nih soalnya. Ayo dijawab Erin Kak. Ini Ada dua ya, ini dan ini. cara tanda kayak itu garis kayak gitu gimana ya? Kenapa Ibrahim? Cara tanda kayak garis kayak gitu gimana? Itu tanda petik sebutannya. Petik ada di sebelah kanan huruf L, yang A, yang kedua. Kanan dari L. Kanan kedua dari L. Jangan dipencet shift-nya. Eh, kanan keduanya L. Nah, Izin tutup kamera sebentar ya. boleh boleh silakan Abinaya. Kok di restart terus, Mbak Im? Nggak bisa terus. Kalau nggak bisa nanti kamu klik aja ya. Harusnya kamu tinggal klik di sini pakai mouse. Itu nanti bisa tuh. Ya nanti kalau nggak bisa lagi. Kok punya saya yang nomor 3 nggak bisa, padahal ini sudah benar. Tunggu sebentar Raya ya. Barengan sama teman-teman yang lain ya. Nanti biar Kadot nggak jelasin ulangnya berkali-kali.
Ini nomor 3 maksudnya apa ya? Udah semua di nomor 3. Nomor 3 maksudnya apa ya? Nah, oke, kita bahas bareng-bareng ya. Semuanya udah belum? Nah, udah si Erinka udah sip. Nah, kita mulai ya. Kalau coba share screen. Jadi nomor 3 itu adalah latihan di mana checklistnya adalah otomatis, gitu ya. Nah, nanti kalian tinggal klik nomor 3. Nah, di sini kalian klik dulu tombol mulai dari awal. Ya, diklik dulu tombol mulai dari awal karena tadi Kado cek ada yang udah ngerjain sendiri. Kalian klik lagi aja, biar mulai lagi dari awal. Oke? Nah, yang ini kalian perlu baca soalnya. Ya, coba. Kadot minta tolong untuk Ibrahim, Baim dibacakan yang warna biru ini ya. Satu dari magang harus menulis program tentang sejarah bahasa pemrograman Python. Dia membuat banyak kesalahan dan tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan. Benarkan error dari penggunaan fungsi print. Program tersebut harus memunculkan teks yang nggak kelihatan. Oke. Sip. Nah, jadi nanti kita akan coba buat dia seperti kayak digambar di sini nih. Nah, caranya kayak gimana? Berarti kalian lihat di yang namanya fungsi Baik. print, itu kalian perlu pakai tanda petik kan? Berarti kalian tinggal kasih tanda petik. Oke. Nah, yang baris kedua ini printnya dia nggak ada tanda kurung nih, sama tanda petik. Berarti kasih. Dan di ujungnya juga sama, kasih tanda petik, tanda kurung. Ya, kalau kalian checklist, nanti ya dia berhasil jadi hijau. Oke? Raya nanti coba klik mulai dari awal dulu ya, biar nanti dia bisa. Sip, ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, boleh langsung di share screen ya. Silakan. Tinggal ngasih tanda kurung sama tanda petik. Iya, kayak tadi. Oh, nggak bisa. Terus di checklist. Halo?
Iya, semuanya udah bisa. Ini saya udah benerin dikasih tanda kurung sama petik terus di checklist kok. Ini printnya, salah ini. Kok gini? Disamain kayak yang baris pertama. Oh dikasih itu print. Salah, bukan dikasih print. Ini udah ada printnya. Kamu kasih kurung tutup sama petiknya salah. Hapus, hapus. Di sini loh harusnya. Di sini kan? Ini bisa kamu tambahin di tengahnya. Ini. Udah Erinka, checklist Erinka kalau udah. Kayak ini yang nomor 6 gimana ya? Waduh, bentar Abinaya. Jauh banget, bentar, keren. Coba dibaca lagi pertanyaannya ya. Abinaya pasti bisa coba. Pelan-pelan dibacanya ya. Nomor apa ya? Nah, nomor 4 nanti dibahas. Iyalah, dibahas bareng-bareng. Ini di checklist coba Erinka. Ditutup. Checklist. Nah, ini mengerti. Nah, sip lanjut. Udah ya, kita lanjut nomor 4 ya. Oke, semuanya udah nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4, waduh, mati tuh lampunya. Bentar ya. Boleh minta tolong dibacain yang nomor 4 sama Abim ya. Abim tolong bacain yang nomor 4 ini. Mikrofonnya dinyalakan dulu Abim. Ya, silakan. Magang lain harus membuat sebagian dari program untuk Departemen Penilaian Kualitas. Dia membuat beberapa masalah besar di programnya dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Benarkah programnya supaya itu mencetak smiley face? Parametersnya telah ditulis dengan benar. Masalahnya berhubungan dengan aturan dasar bahasa pemrograman Python. Yes, thank you ya. Nah, jadi yang udah dibaca sama Abim, kita nggak perlu benerin error yang ada di dalam printnya. Yang error adalah lihat nih, ini kok dia naik-naik ke atas gunung nih. Ya terus nanti dia turun lagi ke lembah. Kita berarti harus hapus spasinya. Ya ini perlu dibikin sejajar semua ya. Jangan ngebikin dia kayak gunung nih. Itu nggak bisa. Oke? Nah, kayak gini. Oke? Gini doang. Dihapus doang spasinya ya. Nanti kalau kalian checklist, jawabannya benar. Ada pertanyaan dulu? Bisa ya? Kalau bisa share screen. Silakan. Yang di dalam tanda kurungnya nggak usah dirubah ya. Ingat, yang bintang-bintang itu jangan ada yang dirubah. Nanti error kalau kalian rubah. Cara ngapusnya di backspace. Iya, backspace, hapus biasa, hapus teks.
Udah semua nomor 4. Kita bahas nomor 5 ya. Oke. Udah semua ya yang nomor 4 ya. Nah, nomor 5 kita bahas bareng-bareng. Erinka tolong bacain yang nomor 5 ya. Silakan dinyalain mikrofonnya Erinka. Orang-orang. Orang-orang telah menulis program untuk menyapa dunia sejak waktu yang lama. Program seperti itu pertama kali muncul di buku pelajaran tentang programming pada tahun 1974, hampir 50 tahun yang lalu. Kata-kata harus ditulis persis seperti gambar di atas. Eh, thank you ya. Nah, berarti kita tinggal buat kayak di gambar. Caranya berarti pakai print ya. Print, hello, world. Tanda seru. Nah, ini kalau kalian checklist, benar. Ya, dapat hello world. Gampang ya, gini doang nih. Hanya kapital, jangan lupa ada koma, spasi. Ini perlu sama persis. Ya, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, silakan di share screen. Ya, share screen semuanya. Ya, nomor 5 semua. Kalau udah kita lanjut nomor 6 ya. Iya, kita bahas nomor 6 ya. Nah, nomor 6 boleh minta tolong berikutnya dibacain sama em Mas Masean ya. Masean tolong bacain yang nomor 6. Seorang akuntan pro tim membutuhkan bantuan. Mereka harus menghitung berapa yang harus dibayar ke staf penjualan. Satu satu karyawan dari departemen penjualan mendapatkan $1.350. Ada 12 karyawan di departemen tersebut. Tulislah program yang menunjukkan gaji total dari semua karyawan dengan catatan
Jumlah gaji karyawan. Bentuklah hasil supaya seperti di gambar. Oke. Nah, thank you ya, Ocean. Kita punya satu karyawan, itu gajinya 13.50. Dan kita punya 12 karyawan. Berarti totalnya diapakan? Kalau kita pengen menghitung total semua gaji karyawan. Kita punya satu karyawan, satu karyawan itu gajinya 13.50, lalu ada 12 karyawan nih. Total gajinya berarti berapa? Ada yang tahu diapain? Dikali. Pintar, Abim dikali ya. Nah, berarti kita tinggal buat ganti gambar, print, jumlah, gaji, karyawan, titik dua, panggil perkaliannya, yaitu si 13.50 kali 12. Jangan lupa tanda komanya ya, supaya dia jadi angka. Nah, nanti kalau di print dia hasilnya jadi 16.200. Gampang ya kayak gini? Coba ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada boleh di share screen ya. Oke, silakan boleh di share screen. J-nya huruf kapital ya itu. Jumlah J-nya kapital. Berarti sih kamar mandi dulu ya.
Semuanya sudah ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Ini kok nggak bisa ya? Waduh, ini banyak yang nggak bisa nih. Gini ya, nih, kalau kirimin ke chat Zoom nih. Setelah setelah karyawan, sebelum titik dua itu jangan ada spasinya. Siapa nih? Raya nih. Raya jangan ada spasinya ya. Kemudian Erinka nggak gitu. Tanda petiknya setelah titik dua ya. Ada tanda petik setelah titik dua. Nah ini kalau Baim bukan gitu juga. J-nya huruf gede Baim. Terus titik duanya di sini. Gini ya. Nah, Tanda petik di sini. Ya petik. Di sini loh. Ya petik. Nah, koma. Itu hapus nih, petik terakhirnya. ya bos, ya bos. Ya, Oke. checklist. Udah bisa semua ya? Oke. Sip, itu aja untuk kelas kita hari ini ya. Ada pertanyaan dulu so far semuanya? Kalau nggak ada, kita akan foto. Jadi hari ini kalian sudah belajar apa? Kalian sudah belajar tentang penggunaan Python ya. Kenapa kita mesti belajar Python sama fungsi dan argumen. Tolong dilatih lagi ya. Yang tadi kayak Baim ya. Coba latihan ngetik lagi. Supaya nanti lebih familiar cara ngetik di Python-nya. Dan jadi lebih cepat lagi. Oke, hitungan tiga semuanya kayak bebas ya. Tiga, dua, satu. Oke, itu aja untuk kelas kita hari ini. Nanti ketemu lagi di minggu depan. Dari kelas hari ini ada pertanyaan dulu sebelum ditutup. Kalau nggak ada, kelasnya kita cukupkan. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye, Abinaya, Ocean, Abim, Naifa, Raya, Erinka, dan Ibrahim. Thank you ya semuanya. Dah.